Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ramadan Azhar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1T4 penerapan segitiga restitusi di kelas 5 di SDN Sidomukti Lamongan. Pada kasus pertama, seorang siswa bernama Denis sering mengejek temannya, yaitu Hanifah, dengan sebutan-sebutan yang merendahkan saat bermain di lapangan sekolah. Hal ini menyebabkan Hanifah merasa tertekan dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Bisa kita bicara sebentar? Bisa, Pak. Tadi saya dapat laporan dari teman sekelasmu kalau Denis tadi bertengkar dengan Hanifah ya, sampai dia menangis. Benar, Pak. Denis, Pak Habib tahu bahwa Denis ini anak yang pintar, anak yang sopan, santun, dan Pak Habib juga pernah mengalami kejadian yang seperti yang dialami Mbak Denis. Saya mendengar bahwa Mbak Denis tadi mengejek Hanifah dengan sebutan-sebutan yang merendahkan ya? Iya, Pak. Nah, bisa kamu ceritakan kenapa kamu melakukan itu? Sebenarnya saya hanya bercanda saja, Pak, namun direspon berlebihan oleh Hanifah. Saya mengerti bahwa kamu mungkin tidak bermaksud jahat ya terhadap Hanifah, tetapi bercandaan seperti itu mungkin menyakitkan hatinya Hanifah. Nah, kita perlu memastikan bahwa semua orang merasa dihormati di sekolah ini. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama, apakah perbuatan yang Mbak Denis lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas? Iya, Keyakinan Pak. kelas kita. Iya, Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan membuat Hanifah tidak bersedih lagi? Mungkin saya berhenti mengejek dan mulai mengajaknya berbicara dengan cara yang lebih baik. Nah, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita berbuat perjanjian bahwa kamu akan berhenti menggunakan sebutan-sebutan yang merendahkan dan mulai berbicara dengan Hanifah dengan perkataan yang lebih baik lagi, yang lebih sopan. Saya setuju, Pak. Saya akan berhenti lebih berhati-hati dalam bercanda, terutama kepada Hanifah, dan mulai berbicara dengannya dengan lebih sopan. Ya, baik kalau begitu. Silahkan Mbak Denis istirahat dan bisa kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kasus 2, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru izin untuk pergi ke toilet. Namun Siva dan Dita justru mengambil kesempatan itu untuk bermain lari-larian. Hingga tanpa disengaja, Siva terjatuh dan menimpa tubuh temannya yaitu Abel, yang membuatnya menangis dan terluka. Bisa kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin Pak Habib tanyakan. Tunggu, Pak. Mbak Siva, saya tahu kalau Mbak Siva adalah anak yang pandai dan baik. Mbak Siva juga suka menolong temannya yang kesusahan ya. Mbak Siva, saya melihat ada insiden di kelas tadi. Bisakah Mbak Siva menceritakan kejadian tersebut? Maaf Pak, saat Pak izin ke toilet tadi, saya dan Dita bermain lari-larian. Tanpa tidak sengaja, saya terjatuh dan menimpa tubuh Abel yang sedang belajar. Ia menangis, sekarang tangannya terluka Pak. Terima kasih atas kejujuranmu ya Mbak ya. Tetapi berlarian saat kegiatan pembelajaran itu hal yang tidak diperbolehkan, karena dapat mengganggu temanmu yang sedang belajar, dan kita juga harus menghormati teman-temanmu yang ada di sana ya. Mari kita pikirkan bersama, apakah perbuatan Mbak Siva ini telah melanggar keyakinan kelas kita? Iya Pak. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan membuat Abel tidak bersedih dan tidak menangis lagi? Mungkin saya akan pergi ke rumah Abel untuk meminta maaf kembali.
Saya akan membawakan makanan yang ia sukai, Pak. Dan saat di kelas saya berjanji tidak akan melakukan tindakan itu lagi, Pak. Nah, itu ada ide yang bagus, Mbak. Jadi meminta maaf kepada Abel dan membawakan makanan yang ia sukai adalah tindakan yang menunjukkan bahwa Mbak Siva ini peduli kepadanya. Selain itu, berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu di kelas tadi adalah langkah positif untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan belajar kita ya di sekolah. Terima kasih atas komitmen Mbak Siva untuk memperbaiki situasi ini. Silahkan Mbak Siva bisa kembali lagi ke ruangannya. Berikut tanggapan siswa setelah menerapkan segitiga restitusi di kelas 5. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Pak Habib. Saya tidak menyadari bahwa candaan saya bisa menyakiti Hanifah. Saya akan berusaha berbicara dengan lebih sopan dan tidak mengejek lagi. Saya merasa lega telah berbicara dengan Pak Habib. Saya sungguh menyesal telah membuat Abel terluka. Saya berjanji untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan teman-teman saya di kelas. Terima kasih, Pak. Demikian penerapan segitiga restitusi di kelas 5. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.